Reina yang tertidur langsung tersentak bangun karena air yang disiram ke arah wajahnya dengan kasar oleh Diana. "Enak kali kau tidur dengan nyenyaknya di saat perut anakku kelaparan, hahak," bentak Diana sambil menjambak rambut Reina dan membenturkan kepala Reina ke tembok. "Sakit, Bu. Ampun, tolong jangan sakiti Reina lagi, Bu," ucap Reina memohon karena sudah tak tahan dengan kepalanya yang dibenturkan di tembok. "Rasakan, anak sialan. Ini hukuman untukmu karena sudah membiarkan anakku kelaparan," sahut ibu tiri Reina. Ayah Reina yang mendengar keributan di kamar Reina langsung menghampiri keributan itu. Begitu sampai di dalam kamar anaknya, alangkah terkejutnya dia melihat anaknya disiksa oleh istri dan anak tirinya. "Cukup," ucap ayah Reina. Ibu tiri Reina langsung melepaskan tangannya dari rambut Reina. Sedangkan Siska langsung marah melihat kedatangan ayahnya. Sedangkan Reina sudah terkulai lemas di bawah tempat tidur. "Kenapa kau mau membela anak sialan ini?" "Iya," teriak ibu tiri Reina. "Sudah cukup, Bu. Reina sudah cukup menderita. Jangan siksa dia lagi. Ayah takut dia kenapa-napa nantinya," sahut ayah Reina. "Biarkan saja dia mati sekalian," ucap Siska kemudian langsung keluar dari kamar Reina karena kesal. "Ingat ya, Yah. Aku tidak akan diamkan ini lagi kalau ayah akan membela anak sialan ini," ucap ibu tiri Reina dan langsung pergi meninggalkan Reina dan ayahnya di kamar itu. Ayah Reina yang melihat anaknya terkulai lemas langsung menghampiri anaknya untuk melihat keadaan Reina. "Nak, gimana keadaan kamu sekarang?" tanya ayah Reina. "Kepala Rein pusing ya, ah," sahut Reina sambil memegang kepala Reina karena terasa begitu sakit. Ayah Reina melihat ada darah yang keluar dari kepala anaknya. Ayah Reina begitu terkejut dan begitu khawatir. "Ya Allah, Nak. Kepala kamu berdarah," ucap ayah Reina yang sudah begitu khawatir. Tapi ayah Reina tidak bisa berbuat apa-apa karena kalau dia membawa anaknya ke rumah sakit, pasti terjadi sesuatu yang tidak diingin dengan anaknya. Tidak ada cara lain. Aku harus menyuruh Reina keluar dari rumah ini. Agar di luar sana ada yang menolongnya, gumam ayah Reina. Ayah Reina langsung mengambil tas dan memasukkan baju Rina ke dalam tas. Dan ayah Reina menulis sesuatu di kertas dan memasukkannya di selipan tas Reina. "Nak, ayo ayah bantu kamu keluar dari rumah ini.
Ayah sudah tidak bisa membiarkan kamu makin lama tinggal di sini nak. Ayah gak mau kamu kenapa-napa, ucap ayah Reina dan menyerahkan tas yang sudah ada pakaian Reina. Nak, pakai ini. Ini cincin peninggalan almarhum ibu kamu. Kamu bisa jual ini untuk kebutuhan kamu nanti ketika di luar. Dan ini ada uang sedikit buat kamu berobat setelah keluar dari sini, sambung ayah Reina menyerahkan cincin dan uang pada Reina. Reina hanya bisa menerimanya dan menangis melihat kesedihan di mata ayahnya. Ia pun memeluk ayahnya untuk mengobati rasa rindunya karena dia akan pergi gak tahu kenapa kemana. Yang ada di pikiran Reina saat ini adalah, entah dia bisa bertemu lagi dengan ayahnya atau tidak ketika sudah keluar dari rumah yang seperti neraka baginya. Ayo cepat nak. Kamu tidak punya waktu lama, ucap ayah Reina dan membantu Reina untuk berdiri. Ayah. Jaga diri ayah baik-baik ya. Reina pasti sangat merindukan ayah, sahut Reina dengan wajah yang sudah penuh dengan air mata. Iya nak. Kamu juga diri kamu di luar sana ya. Insya Allah kalau Allah menghendaki, kita akan bertemu lagi, ucap ayah Reina dan mencium kepala anak satu-satunya. Reina pun langsung keluar dari kamar dan pergi dari rumah itu melalui pintu belakang. Ibu tiri Reina yang sedang pedikur-medikur di ruang tamu tidak melihat Reina pergi. Sedangkan Siska sedang asik makan makanannya yang dipesannya dari aplikasi online. Reina sudah berhasil keluar dari rumah neraka itu. Dia berjalan perlahan demi perlahan karena Reina merasakan kepalanya yang begitu pusing. Darah masih menetes dari kepalanya. Ayah Reina yang sudah menutup kembali pintu belakang. Tapi ayah Reina sengaja tidak menguncinya agar istri dan anak tirinya tidak curiga padanya kalau dialah yang membantu Reina keluar dari rumah ini. Ayah Reina ingin masuk ke kamar untuk menghilangkan sesak yang ada di dadanya karena melihat kepergian putri satu-satunya. Tapi saat akan menaiki tangga, langkah ayah terhenti karena mendengar perkataan istrinya. Sudah selesai membela anak sialan itu, teriak Diana dari arah ruang tamu. Dia juga anakku Diana. Tidak sepantasnya kau siksa dia seperti itu, sahut ayah Reina. Wah, 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 ternyata kau sudah berani melawanku. Apa kau lupa apa yang akan aku lakukan pada anakmu itu? Kalau kau berani melawanku hak, bentak Diana. Aku bukan melawanmu. Tapi kasihanilah Reina. Dia tidak bersalah. Dia itu anak yang malang. Yang setiap hari kalian siksa, ucap ayah Reina. Aku tidak sudi mengasihani dia. Karena dia bukan siapa-siapaku. Dan asal kau tahu, aku benci dan jijik melihat dia. Karena dia itu anak dari wanita jalang itu, teriak Diana dengan emosi. Ayah Reina malas menjawab lagi. Dia langsung melangkahkan kakinya untuk menuju kamarnya untuk menenangkan dirinya. Nak, semoga kamu di luar sana baik-baik saja, batin ayah Reina.
Sedangkan Reina sudah cukup jauh dari rumah yang penuh penderitaan baginya. Tapi karena sudah malam, dia tidak tahu sekarang mau kemana. Jalanan begitu sepi, dan tiba-tiba gerimis datang di saat yang tidak tepat. Reina terus melangkahkan kakinya menembus gerimis yang sudah menjadi hujan yang begitu deras. Kepalanya semakin lama semakin pusing ia rasakan. Tapi Reina terus melangkahkan kakinya untuk mencari tempat tinggal sementara malam ini. Saat Reina ingin menyeberang jalan, karena Reina melihat ada masjid di seberang jalan. Tapi di tengah jalan tiba-tiba mata Reina jadi buram. Kepalanya begitu pusing. Reina terdiam beberapa saat di tengah jalan. Karena Reina tidak dapat melihat dengan jelas. Di saat Reina ingin melanjutkan jalannya, tiba-tiba ada sebuah mobil yang melaju dengan cepat. Reina yang tidak sadar berjalan perlahan menuju masjid yang ada di seberang jalan. Sementara yang berada di mobil terkejut melihat ada orang nyebrang sembarangan. Sang supir pun langsung membunyikan klakson mobilnya. Anggap aja suara klakson ya. Reina yang terkejut dengan suara mobil begitu terkejut dan tak lama jatuh pingsan. Mobil itu pun langsung berhenti mendadak. Sehingga orang yang ada di dalam mobil itu langsung sedikit maju ke depan. Ada apa? Kenapa kamu ngerem mendadak begini? Kamu mau bikin aku cepat mati? Ucap orang yang duduk di belakang. Ucap orang yang ada di kursi belakang mobil. Maaf bos. Tapi di depan tadi ada cewek berdiri dan sekarang dia pingsan kayaknya. Ucap asisten orang tersebut. Alah palingan juga modus ingin minta uang. Ucapnya lagi. Mendingan sekarang kamu bereskan segera. Aku capek mau cepat sampai di rumah. Sambungnya lagi. Asisten itu pun langsung keluar dari mobil dan terpaksa harus hujan-hujanan karena tidak ada payung di dalam mobil. Saat sudah sampai di dekat Reina, ia menepuk-nepuk pipi Reina. Tapi Reina tidak bangun juga. Kemudian ia melihat wajah yang memar di pipi kiri Reina. Dia melihat wajah gadis yang pingsan di depannya begitu pucat. Dia pun kembali ke mobil untuk memberitahukan pada bosnya karena gadis itu tidaklah modus. Tok, tok, tok. Kaca mobil langsung diturunkan setengah oleh orang yang duduk di dalam mobil. Ada apa? Apa dia minta uang yang banyak? Tanyanya sambil melihat ke layar HP-nya. Bukan bos. Bukan itu. Sahut sang asisten. Lalu, tanyanya sambil melihat ke arah sang asisten. Wanita itu wajahnya lebam-lebam bos. Dan wajahnya begitu pucat bos. Kepalanya juga mengeluar darah. Sahut sang asisten memberitahu. Si bos yang mendengarnya pun langsung melihat ke arah gadis yang masih tergeletak di jalanan. Ya sudah kamu bawa gadis itu ke rumah sakit. Setelah itu kita langsung kembali ke rumah. Ucap si bos dan langsung diangguki oleh sang asisten.
Sang asisten pun langsung mengangkat tubuh gadis itu dan diletakkan di kursi di sebelah pengemudi. Setelah itu dia langsung masuk ke mobilnya dan melajukan mobilnya ke rumah sakit milik si bos. Sementara si bos yang duduk di belakang memperhatikan tangan gadis yang sedang pingsan di depannya. Karena hanya tangannya sajalah yang kelihatan dari kursi belakang. Kenapa tangan gadis ini lebam-lebam begitu ya? Apa yang terjadi dengannya? Saat dia sedang memperhatikan gadis yang ada di depannya, tiba-tiba suara HP-nya berdering dan membuyarkan semua yang ada di pikirannya. "Halo," ucapnya. "Halo sayang. Kamu di mana? Kenapa sampai jam segini belum pulang?" tanya seseorang yang ada di seberang teleponnya. "Bagas lagi di jalan Ma. Ini juga mau pulang," ucap Raihan pada mamanya. Ya, orang yang telah membawa Reina ke rumah sakit adalah Bagaskara Aditya Kesuma, putra satu-satunya dari Bapak Andri Kesuma dan Ibu Rida Kesuma. Bagas adalah penerus perusahaan Kesuma Corporation yang terbesar di negaranya maupun di luar negeri. Bagas mempunyai wajah yang tampan, tubuh atletis, berkulit kuning langsat. Semua wanita yang melihat pasti akan terpesona. Tapi dia sama sekali tidak tertarik dengan wanita karena baginya wanita hanyalah pembuat masalah saja. Dia selalu berharap di suatu saat nanti benar-benar ada gadis yang menjadi pendampingnya tanpa melihat harta dan tahta saja. Mobil berhenti tepat di UGD Kesuma Hospital. Asisten Bagas pun langsung mengangkat Reina dan meletakkan di berangkar UGD yang sudah disiapkan oleh perawat yang ada di sana. Bagas mengikuti dari belakang. Sedangkan asistennya mengambil tas Reina yang ada di dalam mobil si bos. Reina sudah dibawa ke UGD. Pintu UGD tertutup rapat. Bagas pun duduk di kursi tunggu untuk menunggu dokter yang memeriksa Reina. Walaupun Bagas pria yang cuek, tapi dia tetap masih punya rasa kemanusiaan kepada orang yang lagi membutuhkan. Contohnya pada Reina saat ini. Bagas melihat asistennya berjalan ke arahnya membawa tas gadis yang sekarang berada di UGD. "Raka, periksa isi tasnya. Cari identitasnya. Agar kita bisa memberitahu keluarganya," ucap Bagas pada sang asisten yang bernama Raka. "Baik bos," sahut Raka. Raka pun langsung memeriksa isi tas Reina. Tapi dia tidak menemukan HP di dalam tas itu. Karena Reina memang tidak pernah memiliki HP. Raka menemukan dompet Reina. Tapi isinya hanya ada foto keluarga dan KTP Reina. Beserta uang yang isinya cuma 500.000. "Bos, di tasnya tidak ada HP untuk kita hubungi keluarganya. Hanya ada foto keluarga yang sudah lama. Dan uang 500.000, ucap Raka memberitahu. Bagas pun ikut membuka tas Reina dan mencari apa yang Bagas dapatkan petunjuk tentang gadis itu. Tapi tiba-tiba Bagas menemukan secari kertas yang dilipat kecil di sela-sela tas Reina. Bagas pun membukanya secara perlahan. Karena kertas itu sedikit basah akibat terkena hujan.
Isi surat itu. Siapapun yang menolong anak saya, tolonglah dia. Hidup dia begitu menderita. Aku ayahnya tidak bisa berbuat apa-apa karena aku tidak mau dia dalam bahaya. Dia gadis yang baik. Hanya nasibnya saja yang menderita saat ini. Semoga orang yang membaca surat ini mau membantu putri saya satu-satunya. Nama anak saya Reina Adinda Fatahillah. Sekali lagi tolong dia siapapun yang membaca surat ini. Terima kasih asteris. Itulah isi surat yang ditulis ayah Reina. Bagas yang membaca langsung melihat KTP Reina. Bagas melihat foto yang ada Reina di KTP Reina dan foto keluarga Reina. Dia gadis yang polos kelihatannya. Tapi ada masalah apa dia sampai katanya dia begitu menderita? Gumam Bagas. Bos, ada apa? Ucap Raka. Tidak ada. Jawab Bagas santai. Kita tolong gadis itu sampai sembuh. Dan tolong rahasiakan ini dari orang-orang. Kalau ada yang mencarinya rahasiakan dengan pihak dokter agar tidak ada yang tahu dia ada di rumah sakit ini. Sambung Bagas memberi tahu pada Raka. Raka yang mendengarnya hanya bisa menjawab saja. Baik bos. Akan segera saya urus. Ucapnya dan langsung menghubungi kepala rumah sakit yang merupakan dokter keluarga Kesuma. Tak lama dokter yang memeriksa Reina keluar dari UGD. Bagas yang melihatnya pun langsung menghampiri sang dokter karena ia ingin tahu keadaan gadis yang ada di dalam UGD.